Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Kakawin Ramayana. Mulanya yaitu lahirnya Rahwana dari pernikahan Begawan Wiswara dengan Dewi Sukeni. Mulanya Dewi Sukeni akan dinikahkan dengan putra dari Begawan Wiswara yang bernama Prabu Dharmareja. Namun karena hasutan dari Batara Guru, Begawan Wiswara menikahi Dewi Sukeni. Kemudian lahirlah Rahwana atau Dasamuka. Di sebuah negeri, yaitu negeri Ayodhya, terdapat sebuah kerajaan yang adil dan bijaksana, yang dipimpin oleh Prabu Dasaratra. Ia memiliki 3 orang permaisuri, yaitu Kausalya yang berputra Rama Wijaya, Kakayi yang berputra Batara, dan Sumitra yang berputra kembar Laksamana dan Satrugna. Ketiga putranya berwatak terpuji dan bijaksana. Salah seorang putranya, yaitu Rama, memiliki hati yang lemah lembut dan sangat tangkas dalam menggunakan senjata. Suatu hari datang di negeri Ayodhya seorang begawan, yaitu Begawan Wiswamitra, meminta bantuan agar mengusir raksasa yang mengganggu penduduk desa dan mengambil ternak para penduduk desa. Akhirnya Prabu Dasaratra meminta Laksamana dan Rama untuk mengusir raksasa itu. Raksasa dapat terusir dan Rama mendengar sebuah sayembara di sebuah negeri, yaitu Mantilireja, bahwa barang siapa yang dapat mengangkat bujur raja dan membengkokkannya akan dinikahkan dengan putri raja yang bernama Sinta. Ia memiliki rupa yang cantik jelita. Rama mengikuti sayembara itu dan memenangkannya. Akhirnya Rama dan Sinta pun menikah. Dalam perjalanan ke negeri Ayodhya, Rama, Sinta, dan Laksamana dihadang oleh seorang bagawan, yaitu Begawan Rama Parasu. Ia meminta bantuan kepada Rama untuk membunuhnya dengan menggunakan pusaka yang dibawanya. Namun Begawan itu juga berpesan pada Rama, jika ia tidak dapat membunuhnya, maka ia akan terbunuh dengan pusaka itu. Akhirnya Rama pun dapat membunuh Begawan itu, lalu melanjutkan perjalanan ke negeri Ayodhya. Setibanya di negeri Ayodhya, Prabu Dasaratra hendak mengundurkan diri dan memberikan tahta kepada Rama. Namun Kakayi yang mendengar hal itu meminta raja untuk memberikan tahta pada putranya, yaitu Bharata. Akhirnya Bharata pun dilantik menjadi raja. Rama, Laksamana, dan Sinta diusir dari kerajaan. Akhirnya Rama, Sinta, dan Laksamana mengembara di sebuah hutan, yaitu hutan Dandaka. Seperginya Rama, Sinta, dan Laksamana, Prabu Dasaratra meninggal. Sepeninggalan itu, Bharata dan Satrugna menghadap pada Rama dan meminta Rama untuk kembali ke kerajaan dan menduduki tahta. Namun Rama menolak hal itu dan meminta Bharata dan Satrugna untuk kembali ke kerajaan. Rama, Sinta, dan Laksamana pun melanjutkan pengembaraan di hutan Dandaka. Di tengah hutan Dandaka, Rama bertemu dengan seorang raksasa perempuan yang bernama Sarpaneka. Ia merubah dirinya menjadi seorang manusia yang cantik jelita untuk mengelabui Rama. Namun Rama tidak terpengaruh oleh hal itu. Rama meminta Sarpaneka untuk mendatangi Laksamana. Namun Laksamana juga tidak terpengaruh oleh Sarpaneka dan Sarpaneka hidungnya digores oleh Laksamana. Sarpaneka pun merubah dirinya kembali menjadi raksasa dan lari mengadu pada Rahwana. Sarpaneka meminta Rahwana untuk menculik Sinta dan memperistrinya. Rahwana meminta bantuan pada raksasa yang bernama Marica. Marica pun menghendaki itu dan merubah dirinya menjadi seorang kijang yang cantik agar memisahkan Rama dan Sinta. Sinta pun meminta Rama untuk mengambilkan kijang itu untuknya. Dalam pencarian itu, Rama sudah sangat kelelahan. Akhirnya Rama memanah kijang itu. Kijang itu merubah dirinya menjadi raksasa kembali dan berteriak. Sinta berpikir teriakan itu adalah teriakan Rama.
Sinta meminta Laksamana untuk mencari Rama, namun Laksamana menolak hal itu. Dan Sinta mengolok-olok Laksamana bahwa dirinya juga menginginkan Sinta. Akhirnya Laksamana menuruti Sinta dan mencari Rama. Sinta ditinggal sendirian di hutan Handaka. Rawana mencoba mendekati Sinta dengan merubah dirinya menjadi seorang pendeta tua. Sinta pun mendekati Rahwana dan Rahwana menculik Sinta. Dalam penculikan itu, ada seorang burung, yaitu burung Jatayu, mengetahui hal itu dan mencoba menyelamatkan Sinta. Namun karena kekuatan Rahwana yang sangat besar, burung Jatayu terkalahkan. Burung Jatayu pun bertemu dengan Rama dan mengadu bahwa Sinta diculik oleh Rahwana. Rahwana pun mencari Sinta. Dalam pencarian itu, Rama bertemu dengan seekor kera putih yang dapat berbicara, yaitu Hanuman. Hanuman bercerita bahwa dirinya di hutan itu dengan rajanya, yaitu Sugriwa. Sugriwa diusir dari kerajaan oleh saudaranya, yaitu Subali. Hanuman dan Sugriwa meminta bantuan pada Rama untuk mengembalikan tahta kepadanya. Rama pun menghendaki hal itu. Akhirnya Subali dan Sugriwa berperang untuk memperebutkan tahta itu. Sugriwa dibantu dengan Rama. Akhirnya Subali pun gugur. Subali menduduki tahta kerajaan Kiskenda. Sugriwa meminta Hanuman untuk membantu Rama dalam mencari Sinta. Dalam perjalanan itu, Hanuman diberi cincin oleh Rama, itu untuk membuktikan bahwa Hanuman adalah bantuan untuk Sinta dari Rama. Sebelum meninggalkan kerajaan Alengka itu, Hanuman memporak-porandakan kerajaan itu, dan tentara kerajaan Alengka itu mengetahui hal itu. Hanuman pun dibakar, namun Hanuman tidak terbakar, melainkan kerajaan itu pun yang terbakar. Hanuman kembali menemui Rama dan melanjutkan perjalanan ke negeri Alengka. Dalam perjalanan itu, mereka tidak dapat menyeberang dan meminta bantuan pada Dewa Baruna. Dewa Baruna menyarankan untuk membuat jembatan agar dapat menyeberangi samudra itu. Akhirnya para kera dan Hanuman pun membuat jembatan agar mereka dapat menyeberangi samudra itu agar sampai di negeri Alengka. Setibanya mereka di negeri Alengka, mereka pun menyerang negeri Alengka dan menyelamatkan Sinta. Sinta pun dibawa kembali ke negeri Alengka. Untuk membuktikan kesucian Sinta, Rama meminta Sinta untuk membakar dirinya. Jika Sinta keluar dari api itu dalam keadaan sehat, maka Sinta dalam keadaan suci, dan Rama menerima hal itu. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.